Jadi kamu pernah pakai nggak? Mantan lo nikah, udah melahirkan belum sih? Udah melahirkan. Kim kan? Gue bahkan nggak tahu dia hamil. Aku tuh sempat jadi nggak enak sih sebenarnya nyebutnya. Sebut aja Bang. Iya, sebut YouTube aja. ini unfilter. Iya, unfilter. Sempat jadi? Kamu berantem sama papa karena kamu masih emosi kebawa kasus kamu atau? Ada hubungannya sama kasus itu juga. Ada hubungannya sendiri. Papa kayak masih sensi ke aku. Terus dia bete, akhirnya meledak, berantem. Di depan 33 ibu-ibu. 30. Lagi ada acara di rumah. Lagi ada acara di rumah. Jadi mereka semua pada mau tour ke Turki atau apa gitu. Mereka lagi ngumpulnya di situ, bukan arisan sih. Terus ya udah akhirnya turun ke bawah yang kayak oh itu parah banget sih, jangan pernah dicontoh guys. Dan yang kamu dipanggilin polisi disuruh periksa urin itu. Iya, aku cerita di YouTube ada. Jadi aku ada polisi tiba-tiba datang, aku kayak apa nih gitu kan. Terus dibawa, aku udah kayak kena nih gue nih. Ini pasti abah nih yang manggil nih. Aku manggil abah. Jadi kamu pernah pakai nggak? Sama sekali nggak pernah. Dan di situ tuh aku pedenya agak kayak dalam diri, ya lo salah lo gitu treatmentnya. Karena gue gak bakal kena gitu. Jadi kamu karena tuh aku orang harus diperiksa apa sebenarnya kalau kamu? akhirnya tuh otaknya kayaknya deh. Nggak, jadi waktu akhirnya dites urin, sampai diliatin tuh sama polisi ada 7. Jadi bener-bener pipis, karena aku mau pipis gitu. Nggak bisa aja sini. Ya udah, pipis aja pipis. Dicek urin negatif. Emang nggak ada. Bener-bener alhamdulillah ya. Jangan pernah sih. Jadi hanya itu titik balik kamu. Titiknya di situ ribut sama papa. Ribut kamu. Itu titik balik kamu mulai berpikir Iya, sama kasus itu. sama kasus itu. Iya, kasus itu rusak banget dan di situ aku nyadar nggak ada. Kamu bilang Nah, tadi sempat ya, bilang 2020 aku mau berbeda nih. Iya, banget. Kenapa? Apa yang membuat kamu mencanangkan 2020 inilah saatnya kamu beda? Kayak udah waktunya aja gak sih? Kayak a lot of people kayak rooting for me gitu loh. Aku kan yang kayak tadi Kak Feni bilang kan, kayak YouTuber pertama, lo tuh tiba-tiba keluar internet personality di YouTube segala macem. Aku tuh kadang-kadang aku scroll pakai akunnya teman-teman aku juga yang influencer juga, aku scroll ke bawah foto-foto aku yang nge-like itu influencer sekarang jadi gitu loh. Ada kayak dia nge-like gua. Jadi aku mikirnya bukannya narsis tapi a lot of people tuh rooting for me gitu loh. I wanna kayak gue tuh believe in you sebelumnya cuy gitu loh. Kayak kenapa sih mesti kayak gini gitu loh. Lu tuh bisa banget jadi Indonesia's sweetheart, ngerti gak? Pas banget nih lo YouTuber pertama gitu. Ngape gitu loh. Kepleset, jatuh ini ambruk bukan kepleset lagi. Jatuh tangga. Oke, Gitu. terus next kamu mau ngapain nih? Udah nih, udah kepleset. Kepleset lagi tuh kemarin tuh masalah Keke kan. Sorry ya Keke. Featuring aja apa kita? Enggak, ntar dibilang pansos, males. Ya nggak apa-apa lah, pansos juga nggak apa-apa. Iya sih. Tapi Aku lagi pansos nih sama salah satu konten kreator yang pertama-tama pionir di Indonesia yang dari dulu udah pengen wawancara, cuman aku ngerasa dia tuh nolak aku kalau diwawancara kan. Pasti dia bilang katanya dia nggak ngerasa pernah diundang. Di DM pasti di kontaknya. Pasti kontaknya di DM. Nggak tahu. Nggak masuk, kalau di CP masuk. Nah, untuk aku balik lagi ke dunia apapun itulah, ini namanya gitu. Aku memang lagi mikirin, aku pasti akan balik lagi ke YouTube. Karena udah bener-bener nggak on banget tuh di YouTube. Nah, aku pastinya bakal memanfaatkan itu banget, YouTube konten. Tapi memang lagi dipikirin. Maksudnya, aku mau ya udah aja bikin video upload, atau mau dikonsepin yang serius. Jatuhnya lu udah kayak kerja kayak Atta gitu-gitu kan, jatuhnya kayak kerja nggak sih Kak? Oh iya. Ini ada kepoan satu lagi ya. Kan kamu kan waktu mantan pacar kamu nikah kan kamu posting tuh ada video juga yang tiba-tiba mata kamu jadi besar gitu dan orang menganggap gila demen banget nih Kak Feni tuh update sama semua influencer gitu. Ekspresi orang gitu tinggal kawin sama mantan emang benar. Iya dipikirnya gitu padahal bener-bener nggak ada hubungan sama sekali. Oke, kalau secara ekspresi ketika lu denger mantan lu kawin, ekspresi lu adalah nikah nggak sih? Oh, iya, kawin, nikah, kalau kawin gue gosipin. Dia kawin sama itu. Mantan lo nikah, udah melahirkan belum sih? Udah melahirkan. Kim kan? Gue bahkan nggak tahu dia hamil. Itulah ekspresinya. Oh iya lagi. Videonya dia ya. Gak tau gue kalau dia hamil. Udah melahirkan kan? Udah melahirkan. Dia itu mantan yang kalau kita ngomongin dia jadinya ya. Nggak apa-apa kan ke arah Gak situ. apa-apa.
dia adalah mantan aku yang paling nice. Bener-bener gak pernah ribut at all selama pacaran. Jadi putusnya gara-gara lu berarti? Bukan gara-gara aku. Kita mikir gitu kan. Enggak, kita putusnya benar-benar yang baik-baik gitu loh, nggak ada masalah. Soalnya kan karena kamu dan reputasi kamu Aaron Asap, ketika kamu sama Kimberly, orang gini, ngapain sih Kimberly mau sama Aaron gitu kan? Terus begitu putus, sih orang-orang. Begitu putus, ya bukan orang-orang sih, ini kayaknya gue juga yang nanya. Wow, netizen. Jujur. Terus begitu putus ini pasti gara-gara Aaron. Akhirnya Kimberly tahu Aaron tuh kayak gimana. Ya, gitu nggak sih sebenarnya? Banyak yang kayak gitu juga. Terus habis itu Kimberly juga sempat pas aku, kalau nggak salah setelah aku putus sama dia ada kasus juga, aku juga kan, aku lupa sih tapi. Terus aku sempat lihat di YouTube interviewnya, judulnya Kimberly Ryder kapok pacaran sama Aaron Asap, viewer banyak banget lagi 1 juta beberapa gitu. Kayak apaan sih nih? Cuman interview doang 1 juta. Mungkin karena waktu itu masih hangat-hangatnya ya. Berarti kan kamu terkenal tuh ya. Alhamdulillah. Terus siapa tuh yang di TV tuh? Olahraga sehat. Nah, terus tadi kemana sih arahnya? Ya, terus kamu aku sempat kontak dia kayak ini maksudnya apaan gitu. Karena kita memang putusnya baik-baik. Kayak udah putus gitu, bukan ada selingkuh atau ada masalah apa, enggak. Putus baik-baik gitu. Makanya aku kayak, kok lu ngomong kapok punya pacar Aaron Asap? Dia bilang dia ngomong atau enggak? Ngomong, bener-bener di interview dan judulnya begitu banget gitu loh. Kan bete ya orang. Kan jadi mikirnya gara-gara Aaron Asapnya nih gitu. Walaupun gue tahu gue nyolot zaman bala. Oke. Sebutkan 3 hal tentang Aaron Asap yang dulu. Tengil, nyolot, bertingkah. Sebutkan 3 hal tentang Aaron Asap yang sekarang, yang orang lain tuh nggak tahu. Dan kamu sendiri juga, ternyata gue gini ya. Positif. Kenapa aku bilang aku nggak tahu? Ternyata gue bisa gitu. Maksudnya sih tanpa yang negatif positif. Terus funny maybe. Soalnya dulu funny-nya sempat aku tinggalin karena aku pengen jadi penyanyi kan. Jadi mungkin sekarang kayak ya udahlah, sekarang udah berdamai sama diri sendiri, kayak ya udahlah Ron, orang suka sama lu lucu-lucuan, nggak usah perlu dihilangin buat lu. Hai sayang. Hari ini di luar sepi karena ada corona. Ya kan lagi lockdown. Harusnya itu Pak RT itu bagi-bagi sembako, jangan lockdown. Ya kan biar virusnya nggak kesebar sayang. Bukan mati corona, mati kelaparan, bilang. Mana gue kenal sama Pak RT lu? RT-nya kek, Ibu RT-nya kek. RT-nya aja gue nggak kenal, apalagi istrinya jambu. Mati corona mana ada, mati tuh kelaparan. Ya makan lah. Mau makan dari mana? Beras aja nggak pernah dikasih. Ya udah, kalau nggak ada beras kita bikin kue aja yuk, biar mesra berduaan. Kamu ada tepung nggak? Tepung sepak. Ih, jadi lapar juga. Ada gula sepak. Susu sepak. Telur. Jadi lapar. Apa lagi? Hah? Udah. Beras sepak. Nah jadi sekarang ya udah jalanin semuanya nih. Mamaku sama kakakku segala macam tuh semuanya udah ngomong, Ron, orang tuh suka lucu-lucuan lu, dan lucu-lucuan tuh bener-bener orang jadi ngakak nontonnya. Ada yang lucu-lucuan di Instagram kayak ya udah lucu, that's it gitu. Kalau aku memang orangnya kalau memang nggak lucu-lucu banget nggak aku upload. Aku ganti sampai biar orang tuh ngakak anjir gitu, yang kayak gitu. Dan akhirnya udah aku jalanin. Duitnya banyak ya dari yang lucu-lucu? Kalau Instagram kan nggak dapet duit kan, makanya YouTube nih. Tapi kan dapat endorse kurang ya? Lumayan. Lebih dari 10 juta tapi sebulan. Lebih lah. Lebih banget kalau endorse mah. Jadi di tahun 2020 Aaron Asap mau balik ke YouTube lagi yang sudah dia tinggalin, yang sudah dia rintis dari tahun 2013. Padahal kalau dia tetap konsisten di situ, dia itu pasti udah ngalahin. Iya sih harusnya. Segala macam. Iya kan, banyak banget. Ini bener-bener omongan my mom banget ya. Bener-bener omongan mama. Ini pasti. Coba dulu nggak ditinggal, kau tuh udah apa tuh kalah tuh yang keluarga bersebelas apa gitu cakapnya. Apaan Malin ntar ya. Udah kalah itu, nanti mama doain kau tuh lebih dari ini. Terus ngomong gini, nanti kau tuh rajin lagi YouTube, mama doain kau nanti lewat semuanya. Mbak Imo, Raffi, gue kayak enggak, jangan lebay. Doa orang. Tapi amin. Maksudnya tapi nggak harus konsepnya gitu juga kan, segede itu atau ya pokoknya ya, sukses. Itu nggak segede itu. Pokoknya sukses. Lu segede itu, mumpung lu akan ngobrol di sini pada saat lu mau mulai lagi. Jadi gue nanti kalau lu udah segede itu gue bisa pansos lagi sama lo. Ben, gue tau banget itu di arahnya. Ya udah. Ini kan aku lagi pansos nih. Subscribernya berapa nih? Ya, banyak. Dikit tapi militan. Militannya parah sih. Aaron, kamu nggak pernah pakai narkoba? Pakai apa? Coba yang bikin kamu suka gitu tuh apa sebenarnya? Emang nyampe nih durasinya? Kalau gue ceritain, gue sih mau aja. Apa-apa, kan bisa dibagi 2 ya. Nggak jadi di dong di sini jadinya. Ya udahlah, di sini dulu.
kan penontonnya beda Deddy sama gue. Iya, Dia kan tapi smart ini people. Kalau gue bukan cuma smart, tapi beautiful juga, and fabulous. Oh keren banget, kalau ya lebih keren daripada. Lebih fun and chic gitu. Aku tuh sempat jadi nggak enak sih sebenarnya nyebutnya. Sebut aja Bang. Iya, sebut YouTube ini unfiltered. Iya, unfiltered. Sempat jadi? Alcoholic. Ya, baru sekali nih gue sebut nih. Gak pernah sebut. Aku udah save banget buat Deddy nih. Tapi emang kenapa harus di-save buat Deddy sih? Itu bakalan gini, kalau misalnya insya Allah aku menjadi YouTuber yang sukses lagi nih, insya Allah ya, doain ya. Terus itu pintu masuk kamu? Enggak, itu aku akan ngebawa itu banget. Karena itu benar-benar salah satu definisi my life. Itu it's a big thing, sampai berinding gitu kata. It's a big thing banget yang aku pikir aku gak bakal bisa lepas dari alkoholik itu. Nah, alkoholik itu udah parah banget. Gue selalu bawa di tas. Selalu bawa di tas? Yes. Dan sehari bisa berapa botol? Yang parah sehari bisa sebotol. It's really crazy. Tadi pagi nih aku sebelum datang ke sini ngobrol sama papa mama, kayak aku lagi ngomong, sekarang mah gue kalau misalnya diundang TV udah datang aja nyantai, gue jadi diri gue sendiri. Kalau dulu kan pasti kayak lu ngomongnya jangan salah ya, terus aku juga masih mikir-mikir. Kalau sekarang ya udah nothing tulus, datang ngobrol ask me gitu kan. Terus mereka juga nyadar, iya emang lu bener sih kalau nggak kena alkohol gitu. Lu agak bener. Kalau nggak pakai alkohol ternyata bisa. Makanya aku bilang yang positif itu, aku baru nyadar kayak, oh gue bisa ya tanpa ini. Karena aku lama banget itu jatuhnya udah addicted kayak narkoba. Waktu lu minum, lu merasa kan lu minum karena lu ngerasa dapat sesuatu dari itu, makanya lu edit. Awalnya. Yang lu dapat? Jadi lu ngerasa dapat apa? Aku mulai kayak bener-bener minum. Aku nggak pernah menemukan masalah ini di orang lain ya. Kayak unik aja gitu. Alkoholiknya mungkin ada orang yang binge drinking. Kalau aku tuh lebih ke terus-terusan gitu, tapi bukan binge, bukan yang sampai tapi sering banget kelebihan di ujung-ujung hari tuh, sering banget kelebihan. Apalagi aku juga suka jalan-jalan kan. Jadi kadang-kadang orang bingung, asal lu baru nyampe Swill, kok lu di langit ketujuh gitu kan, kayak mereka nggak tahu the whole day itu udah sedikit-sedikit. Yes, I was drinking dan akhirnya itu ngebuat hubungan aku banyak banget rusak. Dan itu sayang banget, banyak banget hubungan rusak. Terus kerjaan juga jadi diomongin, dunia entertainment kelar kan kalau udah diomongin. Ini semoga ini diomongin nih ntar nih, Aaron ternyata baik gitu, ya kan, siapa tahu. Terus jadi aku lama banget 2015 sampai baru berhenti 2020. Gara-gara berhentinya karena kan COVID nih ceritanya. Terus aku nggak ada kerjaan kan, maksudnya nggak ada yang keluar. Jadi aku mikir ya udahlah, aku nggak usah beli gitu kan di rumah toh. Tapi kadang-kadang aku minum di rumah sometimes, se-freak itu gitu loh. Sakit loh jatuhnya itu sebenarnya. Aku pengen berhenti nggak bisa. Terus habis itu karena aku di rumah, terus tiba-tiba aku ngurusin bisnis tuh, masalah covid juga bisnis. Terus aku harus meeting. Nah kebetulan meeting itu mepet. Aku tiba-tiba nggak sempat nih beli itu dan tutup tempatnya. Covid ngebantu banget nih, tempatnya tutup. Gue nyari kemana gitu kan, bingung. Kalau nyari yang di teman aku yang harganya udah bener-bener mahal, karena restoran dia tutup tapi dia buka delivery tapi udah mahal. Beda sama liquor store. Nggak beli, akhirnya meeting karena udah harus profesional dong, meeting ketemu. Tahu aku nyadar kok lebih enak ya. Dan aku dealingnya itu harganya bukan harga main-main, harga yang udah gede banget gitu, masuk ke miliaran. Dan itu aku dealing sendiri, goal semuanya, dan orang tuh jadi fun ngobrol kayak gini aja, bener kayak gini. Karena mungkin Kak Feni akan bingung, terus kemarin lo ngapain kayak gitu. Memang bingung setelah aku berhenti. Kenapa lo sempat berpikir bahwa ketika lo meeting lo harus minum dulu? Aku minum every time literally. Pasti lu ngerasa kayak ada yang kurang kan? Iya, kayak orang nggak minum kopi kali ya rasanya. Oh iya, kalau lu tadinya berpikir kalau lu nggak minum lu akan apa? Kalau nggak minum kayak belum hidup gitu, kayak lemes kan ya? Kayak lemes yang kayak gini. Makanya aku juga belum tahu nih, ini kasus mungkin baru kali ya apa gimana. Literally tau gak, gue beli di liquor store itu belinya, tapi jangan pernah dicontoh guys, beli vodka which is bening. Gue pindahin ke alkohol botol, gak ada yang tahu itu alkohol. Teman-teman gue, aku udah mulai cerita ke teman-teman aku kan, kayak oh pantesan Ron waktu itu lu bawa alkohol gitu-gitu. Dan itu aku paling malu kalau orang udah nyadar kalau ini bawa alkohol nih. Itu gue langsung kayak ketahuan nih gue gitu. Literally, problemnya itu dari 2015 sampai kemarin. Itu dia. Itu problemnya banyak banget hal kecil yang akhirnya bisa gue tinggalin tanpa psikiater, tanpa psikolog gitu loh. I don't know jadi sebenarnya pengalaman baik justru yang membuat lo jadi berubah ya? Iya. Karena kadang-kadang ada orang yang berubah karena pengalaman buruk. Lo enggak berarti? Pengalaman buruk karena aku ribut sama papa juga. Itu ada under something gitu loh. Makanya tapi nggak ke detect dari urin itu ya?
Enggak kedetek bagus. Tapi papa nyadar, oh ini teman-teman mama juga nyadar. Karena aku di situ udah mulai teriak-teriak, yang udah ditahan-tahan, gue udah nggak peduli mau nyium alkohol kayak mau apa kayak gitu. Itu aja belum ya? Itu belum membuat lo berhenti? Belum banget berhenti karena aku pengen berhenti. Kayak ini udah ngerusak hidup gue banget nih. Kayak people work, yang aku bilang rooting for me, kakak segala macam, lo tuh kreatif, lo tuh bisa. Lo ngobrol bisa, lo presenting juga bisa aja. Jadi lo menganggap minum itu hanya membuat lo hidup aja gitu supaya. Iya, literally. Bukan karena lo jadi lebih percaya diri atau lo lebih asik buat minum. Kalau itu sisi itu ada pasti. Cuman maksudnya nggak segede gitu. Karena kan pasti mikirnya, apa sih biar lo lebih fun aja gitu-gitu. Gue pikir enggak juga. Gue tanpa alkohol ya alhamdulillah, maksudnya kalau mau entertaining ya gitu. Jadi kayak berasa jadi addict yang awalnya kayak biar gue nggak kepikiran sama problem-problem dari entertainment yang kayak bullying atau ada orang nyolot segala macam, malah jadi double justru karena alkohol yang diminum. Bukan kan banyak nih, sorry banget ya, di Indonesia kan banyak yang orang take pills and everything, itu it's gonna make you chill. Jadi nggak apa-apa nih, lo nggak ada masalah. Kalau ini lo malah jadi makin ribut gitu loh, malah semua dihantem gitu loh, nggak pakai mikir dulu. Nah sedangkan kalau gue mau take pills, gue nggak mau take narkoba, risky, gue nggak tahu jangka panjangnya apa, walaupun alkohol juga salah banget kan, itu bisa ngerusak. Tapi at least gue kayak yaudah, at least ini legal. Lo mau gue nangkep gue kayak, oh ini anak suka mabok nih, day drinking nih, atau mabok every time. Terus kenapa? Gue beli sendiri legal itu. Jatuhnya narkoba nggak? A little bit in a way, mirip banget. Canduan lah. Iya, bener-bener kecanduan. Pernah nyetir sambil di bawah pengaruh alkohol? Enggak, karena aku selalu kalau kayak gitu, semua teman-teman aku udah tahu dari setiap part. Pokoknya kalau yang lainnya udah mabuk banget, berarti aku udah bilang itu 17 ya. Berarti udah mabuk banget gitu. Jadi nggak mungkin nyetir, intinya gitu aja. Oh. Pernah nggak sadar muncul di mana gitu loh? Pernah banget sih. Sering banget blackout. Kayak namanya kan minum terus, mungkin otaknya juga jadi kayak. Ada hal yang memalukan yang sebenarnya itu agak itu banget gitu. Tapi itu masih belum bisa buat lo tobat. Banyak hal memalukan tuh, banyak namanya kan, jadi alkoholik yang sebenarnya hal-hal memalukan itu tuh bisa aja pas kita lagi out drinking, jadi itu cuma a little part of your life gitu. Sedangkan aku banyak nih, jadi kayak this is jadi my life gitu. Embarrassing udah, bukan embarrassing moment. Itu banyak yang kayak, wah itu kepikiran besoknya, yang kayak aduh kenapa gue ngelakuin, kenapa gue kebanyakan. Ada banyak tuh momen-momen kayak tapi gitu. kenapa gue banyakan biar lupa gue minum lagi gitu ya? Enggak, karena udah lewat harinya.